Apa kabar di sana kemerdekaan? Terima kasih udah klik video ini. Buat kalian yang baru mampir di Shelter Sejuk, channel ini akan ngebahas seputar bushcraft, adventure, sosial, dan kultur. Untuk video kali ini saya ingin review salah satu tempat wisata yang sudah mulai terabaikan saat ini, yaitu wisata air terjun Tanah Merah. Wisata ini udah mulai tidak terurus, sudah mulai tidak diatur lagi oleh warga sekitar maupun dari pemerintah. Nah, buat teman-teman yang baru masuk di bagian gerbang Tanah Merahnya akan terdapat gerbang utama yang sebagai bentuk pengarah ke lokasi air terjun, dan di bagian depan kita akan bertemu dengan tarif masuk untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, dan juga ada tarif masuk untuk yang camp. Dan selama perjalanan menuju ke lokasi, di kiri kanan jalan itu terdapat kebun-kebun dari warga di sekitar, seperti perkebunan padi, ada singkong, ada sayur-sayuran. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk di bagian dalam di lingkungan wisata, kita akan bertemu gerbang yang di bagian kiri kanannya terdapat patung menyerupai seseorang berpakaian adat ya. Tapi ini saya kurang tahu nih, ini pakaian adat apa. Nah, kemudian yang sangat unik sekali di sini saya perhatikan terdapat tugu utama ketika kita memasuki wilayah air terjun Tanah Merah. Itu adalah tugu ular, monyet, dan buaya putih kali ya. Jadi ularnya itu menggendong monyet dan bagian depannya ada buaya putih. Unik, lucu ya, tapi sekaligus serem juga sih. Dan di bagian samping kirinya nih ada patung naga yang tersembunyi, tidak terlihat ya. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas yang terdapat di lokasi air terjun Tanah Merah itu ada beberapa, ada musola, ada tempat mainan anak seperti ayunan, kemudian ada tempat mandi, ada juga flying fox, ada WC, kemudian ada warung-warung. Ya, hanya saja fasilitas-fasilitas itu memang sudah tidak ada yang merawat lagi, tidak ada yang berjualan lagi, tidak ada yang membersihkan lagi. Jadi memang ini sangat cocok dikatakan bahwa ini adalah wisata yang sudah terabaikan sekali. Nah, kemudian di bagian dalam dari air terjun Tanah Merah ini ada pandopo ya, pandopo utama yang lumayan luas jika dibuat untuk semacam pertemuan organisasi mungkin, atau sekedar gathering usaha-usaha jika ingin melepas penat di pinggiran kota. Nah, kemudian di sudut-sudut lokasi ini ada kursi duduk ya, kursi duduk santai yang bisa digunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Kemudian juga ada tangga-tangga ya, jadi tidak hanya dari tanah aja, tersusun dari tanah, bukan, tapi juga ada tangga yang memang dibuat di semen, karena dia jalannya membentuk miring ya, landai menuju ke atas, sehingga kita perlu tangga untuk mencapai atas. Nah, kemudian tentunya yang menjadi poin utama dari wisata ini adalah air terjun itu sendiri. Air terjun yang mengalir, walaupun tidak terlalu besar ya, air terjunnya, setidaknya suara gemericik airnya menjadi obat untuk stres ya, obat candu akan keheningan. Karena selain air terjun yang ada di wilayah tersebut, juga masih terlihat hutan alaminya dengan pohon-pohon yang tinggi, dengan daun-daunnya yang menghijau. Nah, kemudian di sini ada spot mancing ya. Spot mancing itu berada di bagian depan
sebelum masuk ke gerbang utama tadi, di kiri kanannya ada spot mancing, tetapi saya lebih merekomendasikan spot mancing yang berada di belakang air terjun, persisnya di atas air terjun. Nah, untuk naik dari air terjun itu sendiri kita harus melewati lengkungan di bagian tengah, kemudian kita berbelok arah ke sebelah kanan sehingga kita persis turun di atas air terjun atau di belakang air terjun. Nah, di sana ada spot mancing yang kebetulan kemarin saya juga coba mancing, tapi dengan peralatan ala kadarnya ya. Jadi memang tidak ada membawa mata pancing dan tidak ada membawa nilon, sehingga yang saya gunakan waktu itu adalah cantolan dari gantungan kunci itu saya pukul-pukul sehingga membentuk mata pancing. Kemudian nilonnya saya pakai tali rapia kebetulan ada di sana, dan umpannya saya pakai ulat daun pisang. Nah, itu setelah saya coba cemplungin, umpannya dimakan tapi dimakan sama anak-anak ikan nila ya. Dan yang terlihat secara kasat mata ya, di sana itu ada ikan gabus dan ada ikan nila memang. Jadi suatu saat kalau saya balik ke sini lagi, saya pengen bawa peralatan pancing yang lebih lengkap karena saya mau mancing di sana, saya mau bakar ikannya lah. Oke, next saya pengen ngasih tahu buat teman-teman semua, buat di Sanak Berataan, ada hal yang mengecewakan di balik air terjun Tanah Merah ini. Selain dia memang sudah tidak terawat dan sudah terabaikan, ternyata di bagian belakang setelah saya coba telusuri, di sana ada pembukaan lahan untuk pertambangan batu bara, dan itu yang menyebabkan di bagian belakang itu sangat panas dan ada beberapa pohon yang memang sudah ditebang sebagai bentuk pembukaan lahan untuk tambang batu bara. Nah, mungkin ini menurut pribadi saya, ini adalah salah satu mengapa tempat wisata ini mulai terabaikan, karena sudah ada kepentingan lain di daerah ini, yaitu pembukaan tambang batu bara. Menurut saya ini sangat sayang sekali ya, karena tempat wisata seperti ini kan sangat jarang ya kita nemu air terjun, kita nemu hutan alami, kok ternyata malah digunakan untuk ya hal lain lah. Dan mungkin dikatakan ini sebagai salah satu bentuk pengerusakan terhadap alam, tapi kita juga tidak bisa melarang ya, karena kita tidak punya hak yang lebih, karena yang punya lahan kan mereka, bukan kita. So, untuk di video kali ini udah cukup kali ya review di air terjun Tanah Merahnya. Harapan saya dan tentunya harapan kita bersama adalah tempat wisata ini bisa terpelihara dan bisa kita jaga. Kalau memang sekarang situasinya sedang tidak terawat, tentunya ketika kita berkunjung ke sini, minimal dari kita sendiri ketika membawa makanan atau bawa cemilan ke daerah ini, sampahnya jangan ditinggal, kalau bisa dibawa pulang ataupun dibakar di situ. Ya, demikian, terima kasih udah nonton video ini. Tetap stay tune di Shelter Sejuk, karena Shelter Sejuk adalah shelter etam barataan. Salam lestari.